Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini ya, kita akan mengadakan seminar esensi Satu Data Indonesia berbasis GSBPM. Apa itu GSBPM? Yaitu Generic Statistical Business Process Model. Jadi dari sisi bahasanya saja mungkin banyak yang sudah atau baru mengenal ya, tetapi kita harus memahami semua ilmu itu bergerak terus, dinamis ya. Jadi karena ilmu itu bergerak terus dinamis, kita perlu tahu apa perkembangan terakhir dari ke semua pemahaman kita tentang Satu Data Indonesia yang berbasis GSBPM atau Generic Statistical Business Process Model. Jadi Bapak Ibu semua, mohon izin saya menggantikan moderator ya. Moderator kita seharusnya Bu Nur Budi Handayani. Beliau ditugaskan Menko PMK pagi hari ini ke lapangan untuk menyiapkan bukti lapangan apa yang akan disampaikan ke Presiden mengenai program minyak goreng, Bapak Ibu. Jadi kan sekarang ini banyak sekali program-program bantuan sosial dan mudah-mudahan dengan teman-teman BPS bergerak diaspora, bergerak di semua kementerian lembaga, kita bisa memberikan bukti nyata dari data untuk mengambil keputusan. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita punya dua narasumber ya. Jadi beruntunglah yang hadir pagi hari ini. Walaupun nanti kita akan sampaikan semua di YouTube, Bapak Ibu. Biasanya di YouTube itu yang banyak yang melihat. Jadi saya perkenalkan dulu narasumber kita yang pertama. Ya, narasumber kita yang pertama, Bapak Ibu, Bapak Dr. Bonavasius Prasetya Istiarto, SSI MN. Beliau itu sekarang itu Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN. Jadi beliau ini Deputi Eselon 1 ya di Kementerian BKKBN. Dan dari sisi pengalaman kita sudah tidak asing lagi ya. Beliau ini sebenarnya sudah melalang buana di beberapa tempat ya, walaupun sebelumnya dia itu pernah ya sebagai Kepala Biro Humas dan Kerjasama di Kementerian Desa, kemudian Direktur Penyelesaian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggi Dirjen PDPDT ya. Kemudian dia itu juga Lektor Magister Teknik Industri Universitas Mercubuana Jakarta dan sekarang sebagai Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN. Kemudian dari sisi diaspora, beliau itu sejak tahun 2012 sampai 14 sebagai Kepala Diklat Prajabatan ya Pusdiklat BPS dan 2014 sampai 2018 Kepala Bagian Kesejahteraan Disiplin dan Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Biro Pusat Statistik. Beliau ini menempatkan di S3 dari Jepang, Bapak Ibu, S2 beliau juga di Jepang, jurusan System Engineering ya Nagoya Institute of Technology Jepang. Jadi dari sisi kemampuan kita tidak ragukan lagi Pak Deputi. Mungkin kami persilakan ke Pak Deputi untuk menyampaikan. Jadi karena ini diaspora, saya panggil aja Kakak Deputi untuk menyampaikan untuk ya, silakan Kakak Deputi. Oke, terima kasih Adik. Terima kasih untuk semuanya yang bisa hadir pada pagi hari ini. Saya lihat juga ada Adik Alex ya, Adik Alex dari Bappenas ini juga nanti esensi satu datanya ada di Adik Alex ini karena beliau yang mengampun di Bappenas begitu. Dan juga rekan-rekan saya tadi ada senior saya yang luar biasa, ada Kak Teguh, ada dosen saya ini Prof Bagus ini kalau tanpa beliau saya juga nggak bisa seperti ini nih. Kita harus hormat pada guru-guru kita sama dosen-dosen kita ini. Baik, saya akan mulai saja. Saya akan share screen sebentar. Oh ya, saya juga mengundang beberapa mahasiswa saya. Mudah-mudahan ada yang hadir juga kolega-kolega saya. Tapi kelihatannya memang karena dadakan nggak bisa banyak yang hadir ya. Baik, sudah terlihat ya? Oke, ya jelas. Oke, terima kasih Bro Roni. Baik, Bapak Ibu dan sekalian, tadi sudah disampaikan sedikit oleh moderator ya terkait dengan GSBPM ya. Kemarin juga kita aja juga masih ada salah gitu ya.
Karena memang kalau sudah istilah nggak boleh berubah gitu. Kalau udah istilah itu ya sudah, jadi kayak semacam paten gitu ya. J-nya ini generik, bukan generikal, bukan general gitu ya, bukan generalize, tapi generik gitu. Nah, yang belakangnya sudah jelas ada statistical business. Yes, ini kurang B nih, mas saya juga malah sebentar. Yes kurang B, ISB kurang P ya, ISBPM ya. Jadi oke. Jadi generic statistical business process model. Nah, kita coba bagi-bagi dulu ya sebelum saya masuk ke materi. Kita bagi-bagi dulu. Ada kata J, generic ini. Genericnya artinya apa? Artinya dia bersifat umum, common, ya, biasa, gitu ya. Kalau statistikal ya sudah jelas ya, terkait dengan statistik. Statistik ini apakah itu kaitannya dengan angka, kaitannya dengan indikator, kaitannya dengan analisis, kaitannya dengan ilustrasi, kaitannya dengan diseminasi, itu kita bicara statistikal di sini. Nah, bisnis proses, ada kata-kata bisnis di sana. Ini juga jangan rancu dulu. Orang menyimpulkan kalau bisnis ini kaitannya dengan usaha, gitu ya. Tapi bisnis in terms of English itu ada dua, ya. Sebagai memang bisnis itu adalah orang yang berusaha menghasilkan ekonomi keuntungan, tapi in term yang berikutnya lagi bisnis adalah kita bicara itu suatu office, ya, suatu kantor, ya. Nah, proses berarti proses itu proses yang ada di kantor, gitu. Kantor apa? Ya kantor yang terkait dengan urusan statistik, begitu. Ada di mana? Bukan miliknya BPS. Ada di mana saja? Semua yang urusan terkait dengan statistik, maka pasti ada prosesnya, ada bisnis prosesnya, begitu. Nah, model ini contoh, gitu. Jadi, apakah ini fit untuk semua kementerian lembaga? Bisa aja, bisa tidak, karena ini model. Jadi, kalau model ini bisa fit dengan kementerian lembaga, ya bisa. Suaranya kayaknya hilang deh. Mas Alek kedengeran nggak Mas Alek? Enggak, Mas. Saya pikir saya yang keputus nih. Enggak. Kayaknya teman Mas Boni. Mas Boni. Mas Ardi. Kayaknya kehilangan ini suaranya. Bapak Alex gantiin aja. Bagus ini. Sepertinya ini berada di luar jangkauan mungkin ya. Lepas kayaknya nih. Di kontak atau Pak Alex duluan gitu supaya nggak idle, Mas Roni. Oke, bentar. Ini harus Mas Boni duluan ini. Saya kan pendengar yang baik aja nih sekarang nih, Prof. Izin Pak Deputi. Mungkin perlu ditelepon dulu aja itu Pak Boni. Mana Pak Deputi terpental ya? Terpental ya? Oke. Sambil menunggu Pak Boni, selamat datang Pak Subagio dan teman-teman yang semuanya. Kebetulan tadi ada gangguan sinyal dari Pak Boni. Terima kasih. Pak. Selamat Pak Bagio. Terima kasih semuanya ya. Ya, salam hormat Pak. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Terima kasih ya. Oh Mas Alex sekarang di Bappenas toh, baru tahu saya. Iya Pak, ditugaskan Pak. Oke. Ya baguslah menyebar di banyak tempat itu. Ya, kemudian kita dipertemukan di Zoom meeting seperti ini nih, sama di grup WA. Ya. Oke, P
pengen dengarkan saja, pengen ngikutin gitu karena Mas. itu Mas Bagus Sumargo yang rajin menjapri saya gitu. Meskipun Pak Ardi Iya benar. sudah posting di grup, tapi ternyata Mas Bagus masih ngirim japri juga ke saya. Dan ternyata memang yang diposting Pak Ardi itu passcode-nya salah, Pak. Oke. ID-nya tadi terputus ya tadi ya. Terputus, Pak. Bisa Ya. lagi, Pak? Ya sebentar. Oke, saya coba share lagi ya. Kayaknya sekali-sekali webinar di Coffee Shop kali ini. Iya, Itu, ini ada iya. di UNJ nih. Ada Kak Deputi di coffee shop kita. Kan Harusnya bisa di lempar Mas Bagus. Cafe UNJ nih harusnya nih. Nah, mana lagi tadi nih? Oke ya. Jadi tadi saya lanjutkan lagi, mohon maaf. Tadi ada kendala teknis sedikit, saya ganti jalur ya. Jadi kalau kita bicara sekarang, yang saya sebutkan di awal tadi, ya ini standar gitu ya, standar dari business process statistik di statistical organization. Nah, kata-kata statistical organization ini sebenarnya harus bisa kita artikan bukan dalam kerangka besarnya milik BPS, bukan gitu. Bukan official statistik begitu ya. Jadi kantor statistik itu ya hanya BPS, enggak. Karena kalau kita bicara urusan statistik, ada urusan statistik regional, ada urusan statistik sektoral. Di kami dulu di Kementerian Desa jelas punya itu dari SDG desa. Sekarang di BKKBN kita juga punya namanya pendataan keluarga. Jadi ada bisnis proses statistik juga di setiap kementerian lembaga itu pasti ada. Nah, ada kata-kata common language. Nah, ini yang berat ini. Kata-kata common language ini yang saya bilang tadi generik tadi itu. Bahasanya harus sama gitu loh. Jangan sampai bahasanya berbeda-beda. Bukan bahasa yang dikaitkan dengan sistemnya, bukan. Bahasa yang kita kaitkan dengan bisnis proses statistik. Ya, kalau bahasanya berbeda-beda, maka seperti sekarang yang terjadi itu pasti ribut. Selalu yang satu mengatakan data kita paling benar, data kita paling benar. Ambil contoh di sini, yaitu terkait dengan data stunting. Ya, ini ribut nih, karena ini memang tidak common language gitu, berbeda-beda gitu. Data stunting mau pakai data yang mana? Data dari SSGI yang dilakukan oleh BPS 4 lakukan, kemudian Kementerian Kesehatan lakukan, atau IPBDGM yang langsung diambil dari Posyandu. Nah, ini ribut semua ini, karena berbeda memang datanya. Nah, kalau kita tidak punya standar seperti ya, saya katakan tadi kan ini model ya, jadi biasanya kita gunakan GSBPM. Seperti GSBPM, ya sampai kapanpun akan terjadi pertentangan gitu. Dan itu akan semakin jauh dari one data tadi, ya, tadi. Nah, di dalam GSBPM ini ada apa saja? Yang di sini kita lihat semuanya ada sebenarnya. Kita ngomongin quality ada, kita ngomongin efisiensi ada. Yang paling penting standardization. Ya. Ambil contoh lagi. Kalau BPS menggunakan data termnya rumah tangga, ya. Rumah tangga kita sama-sama hafal betul lah. Yang namanya rumah tangga itu adalah dalam satu bangunan sensus itu ada yang makan dengan satu dapur sendiri, itu satu rumah tangga. Kalau 2 dapur dia berarti sudah 2 rumah tangga walaupun dalam satu bangunan sensus. Itu sudah menjadi term kita di BPS rumah tangga. Tapi ketika kita beralih ke Kementerian Desa kemarin, mereka nggak pakai term rumah tangga, mereka pakai term keluarga. Di BKKBN sekarang, tempat saya sekarang sama, kita pakai keluarga pendekatannya. Nah, ini sudah berbeda di sini, standarnya berbeda nih. Nah, yang begini-begini ini akan menjadi ribet nih. BPS bilang ada sekian rumah tangga, Kementerian Desa bilang ada sekian keluarga, ya. BKKBN ada bilang sekian keluarga. Lalu mana kita bicara one datanya? Jadi dari satu poin saja, kita bicara standardization saja, itu masih merupakan suatu tantangan. Ya. Nah, yang berikutnya lagi ada kata-kata use for all type of surveys. Nah, ini yang berat nih. All surveys loh. Surveinya siapa? Surveinya BPS? Bukan. Kembali ke atas lagi, statistical process. Jadi digunakan oleh semua tipe, apakah itu seperti PK kemarin, pendataan keluarga itu sensus, ataukah survei-survei. Ya, sekarang kita sedang kemarin ya baru di launching di BRIN itu SDKI. Ya, ini apakah menggunakan term GSBPM atau oke lah tidak pakai GSBPM, tapi apakah menggunakan standardization yang sama dengan survei-survei yang ada.
Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka untuk penujuan data itu amat sangat berat. Amat sangat berat. Kenapa? Karena tadi ya standarisasinya beda, konsep definisi saja sudah beda. Ada yang punya metadata, ada yang nggak punya metadata. Ada yang term referensinya itu tertentu kayak BPS sangat strict 1 bulan. Ada yang term referensinya kapan aja bisa diupdate. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan menjadi menjadi perhatian kita, diskusi kita harusnya. Gimana caranya? Apakah GSBPM yang nanti akan saya coba sampaikan ini itu bisa menjadi salah satu ide untuk kita bisa mewujudkan one data. Nah, kalau kita lihat GSBPM itu sendiri, ini kok nggak jalan. Nah ini ya, kita lihat GSBPM sendiri. Saya nggak akan bicara sejarahnya ya, tapi ini saya memang ambil dari European Statistik ya, Eurostat, versi yang terbaru, versi 5.1 ini 2019. Kami dulu ngambilnya versi 4 berapa waktu saya di Startup Cerdas itu, saya lupa gitu ya. Yang jelas tidak ada perubahan yang berarti dari yang kemarin sekarang, tetap tahapan-tahapannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada level-levelnya, level yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, urut-urutannya ketika kita melakukan suatu proses statistik itu dimulai dari kebutuhan, specified need. Nah, kebutuhan ini itu menjadi bagian yang amat sangat vital. Kenapa kok sekarang ada yang ketika kami di Kementerian Desa itu modelnya ditambah-tambahin terus, bergerak terus. Jadi personelnya tambahin lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi gitu. Karena specified need-nya dari awal nggak ditentukan tuh, jadi bisa berubah terus gitu. Nah, kemudian ambil contoh di di teman-teman BPS, saya nggak tahu ya, saya dengar aja gitu ya. Masih banyak sekali survei juga ya yang tiba-tiba ada survei baru lagi. Jadi specified need ini nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi, menjadi pintu awal untuk go or non go. Lanjut apa enggak nih ya? Ya rancangan, apakah kita akan merancang kuesioner ya, akan merancang suatu survei ya, akan merancang suatu sensus ya. Itu dari specified need. Ketika dulu pada saat di Satgap saya pernah mengusulkan tuh kalau perlu sensus kita tiadakan aja, tinggal sensus penduduk. Itu mungkin teman-teman yang masih ada dulu menjadi pejabat di BPS sempat bingung juga, nih Boni orang gila kali ya, sensus kok mau dihapus gitu ya. Tapi kita melihat daripada specified need ini sebenarnya kebutuhannya apa. Ya. Dan kita pada saat itu di tim ya yang di diaspora sekarang masih ada Pak Mirza sama Pak Robi ya, Pak Mirza dan Pak Robi spesifik di IT-nya. Itu kita sudah keliling kemana-mana, belajar ke hampir semua kantor BPS yang memang kantor statistik yang memang diakui ya, dari Kanada sampai ke New Zealand, dari kutub utara sampai kutub selatan, kita belajar kemana-mana. Dan mereka memang seperti Kanada, di New Zealand, ya tentunya di Belanda, itu mereka gunakan GSBPM ini. Jadi diawali dengan specified need. Kalau di sini sudah go, oke, jalan, barulah kita desain. Ya. Nah, kita desain di sini, lalu kita build dan collect. Nah, collect ini juga menjadi bagian penting. Ya. Kalau kita bicara collect, artinya ini sudah melewati tiga tahapan, ya, 3 tahapan yang mana ini sudah melalui berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Kalau kita dulu di BPS kan sampai bertonton kopi, kita lakukan konsultasi, akhirnya jadilah kuesioner itu. Nah, ketika kita bicara collect ini menjadi bagian penting. Kenapa? Karena pemahaman dari enumerator itu menjadi sangat-sangat vital. Ya. Jadi pada saat collection ini menjadi sangat vital. Kalau kita bicara yang lapangannya, organisasi lapangannya. Nah, tapi juga ya yang menjadi penting dalam koleksi ini adalah di sini ada poin 4.1-nya. Ini saja mungkin yang akan coba saya bahas, yaitu create frame and mengambil sampel. Nah, ini yang kemarin menjadi juga salah satu kalau kita di luar BPS kan kita sudah sering mendengar gitu ya. Salah satu kritikan ke dalam teman-teman di BPS bahwa kok sampelnya sedikit ya gitu. Karena sampelnya sedikit maka ya estimasi ya underestimate dong atau overestimate jadinya begitu. Nah, yang begini-begini ini kalau kita punya dari specified need-nya kita tentukan, desainnya dan build-nya kita tentukan, maka ketika kita bicara frame dan pemilihan sampel ini itu sudah melalui 3 tahapan yang ketika nanti
ada pertanyaan-pertanyaan dari luar, ya, dari luar itu maksudnya dari luar si pengampu surveinya, gitu ya, itu kita bisa menjawabnya dengan clear. Ya. Kenapa kok sampelnya hanya cuma 100 ya, padahal 100 keluarga misalkan, padahal keluarga itu ada sekian puluh juta di suatu provinsi misalkan. Nah itu kita bisa jelaskan kenapa bisa dari 100 bisa memastikan mengestimasi dari sekian juta keluarga. Nah ini bagian daripada kolek ini yang juga menjadi penting. Kemudian ada proses ya, proses ini juga ada beberapa tahapan-tahapan di sini ya. Tapi ada yang menarik di sini, integrate data. Ya, nanti ini juga akan saya jelaskan lebih detail lagi terkait dengan integrate data atau bagaimana kita mengintegrasikan data. Berikutnya ada analyze, kemudian diseminasi, dan terakhir tentunya evaluasi. Nah, evaluasi ini ya menjadi titik awal apakah akan dilakukan lagi survei berikutnya, begitu. Akan diperbaiki nggak kuesionernya? Akan ditambah nggak sampelnya? Jadi kalau dulu pernah di dalam saya pernah membuat suatu bukan boleh dibilang sebenarnya bukan ide juga ya, karena saya mengambil juga yaitu Deming Wheel ya, PDCA, Plan Do Check Action ketika di reformasi birokrasi. Jadi saya buat PDCA itu ya action ya, dan terakhir ya itu ada check, dan terakhir ada action. Actionnya itu perbaikan lagi. Perbaikannya itu meningkat, improvement, kaizen, jadi meningkat terus-menerus. Nah ini juga sama di GSBPM ini, ketika sudah disimulasikan harus ada evaluasi. Evaluasinya ya tergantung ya, kalau seandainya kita bicara sensus penduduk, ya setelah sensus penduduk ya evaluasi. Sehingga pada saat next sensus penduduk itu sudah ada perbaikan-perbaikan kaitannya dengan apa yang kemarin di sini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena ini model, setiap negara mempunyai improvement sendiri-sendiri. Gitu. Bisa nggak dua bagian ini hilang? It's okay, nggak apa-apa. Bisa nggak ini tidak di dalam build ini tidak sampai 7 tahapan? Boleh. Bisa nggak dari masing-masing ini kita dalami lagi? Bisa juga. Jadi ada level ketiga. Ini kan level 1 ya, ada level kalau kita bicara level 3 atau level di sini level 2, level 1-nya ini sebenarnya ya. Level 2-nya ini, level 3-nya ada lagi. Satunya ada nggak? Bisa juga kita adakan. Nah, sekarang saya coba akan dalami lebih dalam yang di specify need ini. Sorry. Nih, specify need ya. Specify need ada 6 tahapan di sini. Ya, ada identifikasi kebutuhannya apa. Ya. Lalu kita konsultasi dulu, kita konfirmasi benar nggak sih ini butuh. Jangan sampai nanti di tengah jalan ada tambahan lagi gitu. Lalu kemudian baru kita establish apa sih objektifnya. Ya, jangan sampai nanti kita banyak sekali daftar pertanyaan, kuesioner dalam kuesionernya, tapi sebenarnya nggak ada objektifnya. Gitu. Lalu mulai kita masuk ke konsep-konsep. Lalu kita cek data availability. Ini yang juga penting di sini. Kenapa penting data availability? Karena kalau sudah ada, ngapain kita masukin di dalam kuesioner kita? Apalagi sekarang kita sudah zamannya big data. Ya. Nah, ngapain juga kita lakukan pendataan secara door to door kalau big datanya ada atau data administratifnya ada. Ya. Ambil contoh, kita nggak perlu tanya lagi, Bapak namanya siapa, gitu. Cukup menginput nick-nya dia, sudah keluar itu data satu keluarga itu. Jadi nggak perlu lagi Bapak punya anak berapa, kemudian ini berapa, itu hanya konfirmasi aja. Kita sudah punya data, ini kita konfirmasi aja. Tidak perlu kita di dalam lembaran kuesioner tidak perlu lagi menulis nama kepala rumah tangganya siapa, anggota rumah tangga siapa, umurnya berapa, karena sudah ada data dari sistem informasi administrasi kependudukan. Ya, dari teman saya Prof. Zuldan sudah punya beliau data-data yang komplit terkait dengan administrasi. Jadi tidak perlu tanya, karena ini dipentingkan juga 1.5 yaitu cek data availability-nya. Dan yang 1.6 ya di sini ada tes dulu, dicek dulu sebelum go and no go. Ya. Apa yang di sini yang dicek? Semuanya terkait dengan biayanya, anggarannya ada nggak? Gitu. Nanti kita kira-kira cukup nggak anggarannya? Ya, benefitnya apa? Perlu dilakukan cost benefit analysis mungkin misalnya. Ya. Deliverable-nya seperti apa? Kapan waktu dilakukannya? Berapa lama? Gitu ya. Kemudian dibutuhkan seperti apa? Kemampuan seperti apa?
Human resources-nya itu seperti apa? Dari level yang instruktur utamanya sampai kepada pencacah di lapangan. Nah, yang paling penting sebenarnya bukan di atas tapi di bawah. Ya pencacah lapangan dan pengawas lapangan itu menjadi bagian yang sangat penting. Ya, kasus di SDGs desa, di situ pencacah lapangannya yang menjadi bagian kita. Apakah data SDGs desa itu bisa dipertanggungjawabkan? Tidak. Gitu ya. Kalau mereka itu sangat paham betul dengan statistik, maka datanya juga akan bagus. Tapi kalau mereka nggak paham, akan banyak isian koserannya akan bolong-bolong seperti itu. Jadi di dalam 1.6 ini itu betul-betul disiapkan. Dari semua yang ada, setelah kita kumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang ada, ya, ambil contoh kami di BKKBN, kita akan tanya di Kementerian Kesehatan, tanya di Menko PMK, yang memang menjadi mitra-mitra kita. Dalam pendataan keluarga ini kira-kira apa ya yang dibutuhkan oleh teman-teman Kementerian Kesehatan? Apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Kemenko PMK? Nah, di sini kita perlu lakukan identifikasi, kita list semua. List semuanya setelah 1.2, 1.3, 1.4 kita lalui, maka kita cek lagi data availability-nya. Oh, ternyata di BPS ada nih, ngapain kita masukkan di kuesioner pendataan keluarga? Ambil aja dari sana. Oh, di sistem Adminduk di SIAK ada nih, ngapain ngambil langsung di lapangan? Ambil aja dari sana. Nah, dan terakhir 1.6, bagaimana yang poin-poin yang saya sebutkan tadi untuk no atau go, ya. Nah, ini menjadi titik krusial, titik vital dari ISBPN. Ya, saya katakan menjadi titik vital. Kenapa? Karena ada go dan no go tadi. Selayaknya ya, kalau saya ngomong seharusnya kurang pas juga. Selayaknya ketika statistik kantor statistik atau proses statistik yang ada di kantor-kantor baik itu di kementerian lembaga, di Pemprov maupun di Pemda melakukan kegiatan statistik, maka poin ini harus menjadi pertimbangan utama ketika mereka akan masuk ke tahapan yang keempat tadi, collection data. Nah, kadang-kadang mereka tidak melalui tahapan-tahapan 1, 2, 3, langsung aja mereka collect data aja. Ini juga asal aja nih. Desain dan build ini asal aja. Langsung aja collect data. Dibutuhkan Pak Bupati, bikin begini, langsung aja dia bikin. Dibutuhkan Pak Gubernur, bikin begini, langsung saja bikin. Oke, ya, kalau itu kaitannya dengan pekerjaan operasional, ya, operasional di pemerintah provinsi, di OPD, pemerintah kabupaten di OPD, atau di kementerian lembaga, di unit-unit direktoratnya, gitu. It's okay, ya, asal tidak didiseminasikan hanya untuk kepentingan dalam untuk melakukan kegiatan. Tapi ketika dia sudah masuk tahapan terdiseminasi, ini bahaya kalau hanya collect aja tanpa melalui 3 tahapan ini. Ya. Jadi saya katakan lagi, GSBPM ini menjadi vital kalau yang satu ini pintu masuknya sudah betul dulu. Sama ketika kita bicara dalam masa-masa dulu kita baru belajar komputer, ya, ada input, ada proses, ada output, ada garbage in, garbage out, gitu ya. Atau kalau di sistem engineering atau di teknik industri itu kalau raw materialnya jelek, mau diproses apapun juga, ya barang jadinya, finish good-nya juga akan jelek juga, gitu ya. Nah, kalau di dalam GSBPM, quality statistik, ya, yang kita bicara berbagai macam quality statistik itu akan bagus, akan berhasil dengan baik kalau dari awalnya ini sudah oke. Jadi kalau tadi produk, ya kita bicaranya di raw material, tapi kalau di dalam bisnis proses statistik, ya, specify need ini menjadi kunci utama. Ya. Karena tadi, ya, ada go dan no go. Apakah dijalankan suatu survei ataupun kegiatan-kegiatan statistik lainnya. Nah, berikutnya kita lihat ini yang pernah kita bangun dulu. Ya, sorry, saya tidak mengkitakan yang ada di sini, tapi saya dan beberapa teman-teman yang sebagian besar juga ada di diaspora, ya, ada Pak Mirza, ada Pak Robi, kemudian juga ada Anang Laksono, itu juga sangat-sangat paham betul, ya, terkait dengan ini. Nah, ini yang sudah kita turunkan. Jadi pada saat itu strategi kerja sampai level ketiga sudah kita turunkan. Ya, ya, kalau yang tadi kan ini level 2-nya di sini, identify needs. Itu kita turunkan lagi ke dalam sini, ya, sampai poin ketiga di sini. Ya. Jadi ini yang coba kita bangun dan sudah kita bikin berbagai macam kebutuhannya. Bukan kebutuhannya, sumber-sumbernya. Apakah melalui survei, apakah itu dari data administratif, ya, ataukah itu untuk kebutuhan national account, ataukah itu untuk dari analisis statistik, ataupun untuk harga, ya, terkait dengan data harga. Jadi
ini sudah kita tagline di sini. Mana sih yang poin 1.11 ini yang diperlukan? Oh, ternyata semuanya memang memerlukan review, improvement, action plan. Ketika kita membutuhkan identifikasi need itu, ya. Nah, termasuk yang terakhir di sini, seek for approval. Ya, ini tadi yang no go tadi itu, go no go tadi, ya. Jadi di sini sudah oke jalan. Terakhir kita lakukan business case-nya, kita buat proposalnya. Kalau boleh dibilang ini semacam feasibility study gitu ya. Lalu kemudian ya di approve tidak, gitu. Oleh board of director-nya di approve tidak, oleh para pimpinan eselon 1-nya di approve tidak, dengan melihat berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang dikaitkan dengan budgetnya, time frame-nya, benefit-nya dan lainnya seperti itu. Jadi ini sudah ada. Saya tidak akan membenturkan apakah di BP 9 ini atau enggak. Tapi setidak-tidaknya sebenarnya ada contoh gitu ya. Ada contoh yang bisa dilakukan oleh kami misalkan di BKKBN maupun teman-teman saya di Kementerian Desa ataupun teman-teman Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, ini bisa dijadikan suatu contoh. Nah, lanjut kita masuk ke langsung lompat ya. Saya tidak akan membahas detail satu persatu karena kalau detail satu persatu tuh butuh berapa SKS itu ya, Pak moderator, jadi nggak bisa dalam waktu singkat saya jelaskan semuanya. Tapi kita coba langsung lompat saja yang penting di sini, yaitu integrated data. Ini yang sangat terkait nanti yang bisa didalami lagi oleh teman saya, adik saya, Alex Octavianus. Di dalam proses ini ada integrasi data, ada klasifikasi, ya, dan kode-kode, ya, coding segala macam, review validasi, editing dan input, ya, kemudian ini variabel, ya, variabelnya apakah harus kita tentukan ada yang baru atau yang tidak, ya, lalu apakah perlu weight dan lain-lainnya, kan melakukan finalisasi. Nah, saya hanya melihat 5.1, ya, kalau yang ini nanti bisa Anda baca-baca sendiri di linknya, ya, linknya semuanya ada ya di Unisi tadi ya, itu bisa masuk ke sana untuk melihat secara detailnya. Nah, integrasi data di sini, ya. Integrasi data artinya kembali ke yang poin 1 tadi sebenarnya. Kalau kita sudah jalan, ya, kita tahu, oh data ini ada nih di teman-teman Kemendagri misalkan gitu ya. Berarti kita tidak dimasukkan ke survei kita. Nah, ketika kita menjalankan survei kita, ketika pada proses ini, maka itu bisa kita tarik gitu. Ya, kita kombinasi di sana. Kombinasi dari data yang kita butuhkan dari admin tadi. Contohnya, oh kita butuh nih data NIK. Karena itu identifikasi anggota rumah tangga dan latar belakang kependudukannya, gitu ya. Nah, itu kita bisa langsung integrasikan. Nah, integrasi data inilah yang lagi-lagi menjadi hal yang menjadi tantangan. Kenapa? Sistemnya nggak saling bicara satu sama lain. Jadi modelnya masih minta kita input lagi. Ketika kita minta hard copy dan kita input lagi, maka kemungkinan errornya akan semakin tinggi. Ini terjadi ketika saya membangun integrated system di Kementerian Desa. Saya membuat satu sistem si pemandu namanya. Ketika itu banyak sekali data yang tersebar di mana-mana. Lalu yang saya lakukan seperti pertama tetap yang menggunakan JSBPM, kita specify ini dulu, kita undang stakeholder internal tentunya, karena ini terkait dengan internal. Lalu dari situ kita kumpulkan apa yang dibutuhkan datanya. Lalu ketika masuk ke integrated data di sini, ada data yang luar yang harus kita ambil. Contohnya data dari lapor, karena itu terkait dengan permintaan informasi dan pengaduan. Nah, pada saat itu ya, yang ada di lapor ya nggak akan saya masukkan di sistem saya. Kenapa? Karena sudah ada data di luar. Apa yang saya masukkan ke sistem saya? Nah, ketika dalam proses integrasi data, maka saya akan kombinasi data. Ya, ini ada kata-kata combining data from multiple sources. Jadi saya coba kombinasi data tersebut kita masukkan. Nah, tapi masalahnya adalah data tersebut tidak bisa saling bicara. Tidak, interoperability-nya nggak bisa. Ya, nggak bisa nyambung di situ. Akhirnya mereka lapor cuma memberikan hard copy, lalu kita input di data kita untuk lakukan matching. Di sana ada yang melaporkan, di sini ada, berarti itu berarti 2, jadi berarti 1 tidak 2. Di sana ada, di sini nggak ada, berarti masuk sebagai data baru di pemandu desa pada saat itu. Tapi ketika melakukan inputting data ini juga akhirnya jadi problem. Ya. Kenapa ya? Karena tadi ya, manusia lagi yang akan melakukan. Tapi kalau seandainya sudah ada bridging-nya, nah itu akan berbeda. Nah, ya ketika tahun 2019 atau 2020 KPK melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa, mereka mencoba menawarkan whistleblower sistemnya. Nah, saya bilang, kenapa nggak disambungin aja antara si pemandu dengan whistleblower system untuk mengintegrasikan data yang ada? Karena saya buka tuh di pemandu desa bisa
bisa nyambung dengan sistem manapun juga gitu. Sehingga akhirnya itu kita adakan MOU dan si pemandu dan WBS-nya KPK nyambung. Jadi data yang ada pengaduan di Kementerian Desa bisa dibaca oleh KPK, data dari KPK bisa dibaca juga oleh Kementerian Desa terkait dengan dana pengaduan terkait dengan dana desa seperti itu. Saya tidak tahu kelanjutannya apakah itu jalan tidak, tapi setidaknya itu salah satu integrasi data tadi. Ya. Nah, belum lagi kita bicara antar sistem. Belum kita bicara data spasial, ya, data statistik dan non statistik, ya, data pooling, ya, macam-macam data. Nah, ini integrasi ini yang menjadi subproses, ya, subproses bagaimana kita menggabungkan big data tadi ke dalam bisnis proses statistik yang sedang berjalan di kita. Ya. Nah, poin ini juga menjadi tantangan, Bapak dan Ibu sekalian. Tantangannya tadi ya, kita bicara tantangan masalah sistem, kita bicara tantangan masalah konsep definisi data dan metadata manajemennya, ya. Nah, kita bicara masalah politik dan lain-lainnya. Jadi ada juga yang mereka nggak mau, gitu. Nggak bisa kita berikan data. Gitu. Jadi bagian proses ini menjadi bagian yang vital juga karena ada integrasi di sini. Nah, sekarang kita lihat yang pernah dibangun dulu. Ya, ini pernah kita bangun juga dulu 2017. Kita turunkan juga sampai ke level 3. Ya. Dulu kita punya tim task force namanya ya. Jadi dari empat pilar. Dulu yang memegang untuk statistik memang Bu Sri Andayani dulu, angkatan 27 ya, AIS 27 itu. Saya megangnya memang di organisasi menyeluruh, SDM organisasi. Kemudian untuk Pak Mirsa pertama Pak Imam ya, Pak Deputi yang sekarang ya, itu dulu yang pegang. Kemudian Pak Imam diganti sama Pak Mirsa diganti sama Pak Robi yang pegang untuk IT ya. Lalu udah ya kalau nggak salah ya 3 itu ya, ada 3 gitu. Saya megang 2 pilar pada saat itu. Nah ini secara umum sudah dijalankan oleh tim task force merancang ini sampai level ketiga ya. Di integrated data dibikin 2 subproses, data integration dan data anonymization. Tapi di masing-masingnya Anda bisa lihat ya, ini diturunkan lagi, didetailkan lagi ya. Nah, yang menarik kalau Anda lihat yang warna-warna ini ya, yang warna biru, orange, hijau, ungu, kuning ya. Tidak semua subproses itu ada dilakukan ya, digunakan juga ya. Digunakan oleh survei, administrasi data, national account, analysis dan price ya. Ambil contoh yang di data anonymization di sini. Ini hanya berlaku untuk survei, administrasi data dan data price. Untuk national account dan analysis nggak dilakukan. Ya. Termasuk yang di dalam sini ya. Dalam sini juga Anda bisa lihat. Nah, kalau yang di 5.2, 5.23 ini hanya miliknya national account aja di sini. Karena judulnya translate data into SNA concept. Ya. Jadi di poin 5.2 ini 5.2 ya, 5.2 di subproses yang level 3-nya 5.23 itu memang hanya untuk national account saja. Nah, ini lagi-lagi ya, ini adalah teller ya, teller. Jadi semuanya bisa merancang sendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Jadi antar satu negara juga bisa berbeda. Nah, kalau kita bicara di Indonesia, Kementerian Desa, di BKKBN, BPS, di Kominfo itu bisa saja beda-beda. Menurunkan 5 titik level 2-nya, level 3-nya bisa saja berbeda-beda. Kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sudah pernah terlihat ya di masa jayanya dulu ya. Sabang sampai Merauke saya keliling kemana-mana, yang mana ini menjadi bagian yang sangat luar biasa ya. Ini kalau bisa saya bilang mahakarya ini, Statistical Business Framework Architecture ya. Kenapa saya bilang mahakarya? Ini sudah end to end ya, the whole picture of organization gitu ya. Masuk semua di sini. Bukan kita hanya bicara bisnis proses statistiknya saja, tapi semuanya di sini masuk. Semuanya masuk di sini. Ya. Quality manajemennya ada, standarisasi dan metodologinya ada, data metadata manajemennya, survei manajemen sistemnya, kemudian terus sampai ke bawah, ya sampai ke kesesamaan ya istilahnya, kesesamaan itu artinya ke supporting ya, supporting juga ada juga, ya. Supporting ada juga di sini ya, terkait dengan human resources capacity segala macam ada juga di sini. Ya. Ini kalau diwujudkan betul-betul oleh semua ya, saya nggak usah bicara di mana gitu ya. Tapi ini dulu kan kita bangun waktu pada saat saya masih di BPS.
di mana saja kita bisa membangun model seperti ini, itu akan luar biasa. Dan terus terang, sebenarnya ini bukan hal yang baru. Ya. Dalam kerangka sistem engineering teknik industri, ya, ini sudah biasa dilakukan. Hanya yang di tengah ini bukan berupa bisnis proses, tapi bisnis proses produksi. Gitu. Bisnis proses produksi. Nah, quality manajemennya ada juga di sana. Standar metode manajemennya, termasuk standar alatnya ada juga di sana. Gitu ya. Data-data metodenya ada dong. Ya. Seperti misalkan kalau kita mau bikin ban berapa sih diameternya, biasa sih elastisnya ada semua. Jadi ini sebenarnya sudah hal lumrah yang dilakukan oleh private yang berkaitan dengan bisnis, dengan produksi barang ya. Tapi untuk yang terkait dengan statistik ini kita spesifikkan di sini. Yang kita sebut dengan statistical business framework arsitektur. Dan semuanya pada saat itu sudah kita coba libatkan. Termasuk teman-teman di BPS Provinsi, BPS Kabupaten kita libatkan, lalu anak-anak muda dalam tim task force. Saya masih ingat sekali anak-anak yang baru pulang dari S2, S3 itu langsung kami bentuk ya task force untuk membangun masing-masing sesuai dengan pilarnya masing-masing. Dan bagaimana kelanjutan daripada ini mungkin kita nggak tahu ya seperti apa, tapi setidaknya ini menjadi suatu platform, suatu arsitektur yang bisa dicoba untuk lagi-lagi ya bisa diimprove, diamati, tiru, modifikasi di tempat Bapak dan Ibu bekerja. Kan sekarang berbagai macam ya. Jadi Bapak dan Ibu kan sekarang ada yang di kementerian, ada yang di swasta juga. Jadi ini bisa diterapkan juga gitu ya. Jadi kalau kita bicara yang tadi saya jelaskan di awal terkait dengan specified need di sini, ada government, ada non government, ada internal ya. Government sudah jelas kementerian lembaga, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Non government ya private, kemudian perguruan tinggi, ya, kemudian komunitas misalkan ya, ormas-ormas, ya. Itu juga harus kita dengar juga kalau kita bicara dalam kaitannya dengan specified need. Lalu juga ada internal. Internal apa nih di dalam? Biasanya kita bicara di luar oke, begitu di dalam berantem sendiri karena masih ada ego sektoral atau silo, ya. Nah ini di sini yang sudah kita coba masukkan dalam kerangka statistical business framework arsitektur. Lalu ada identifikasi dan prioritasi. Nah ini, ya. Kalau orang bilang, ya saya terus terang saja, kalau ada orang yang bilang siapapun ya, saya nggak bicara itu seorang pejabat, seorang non pejabat, seorang fungsional. Kalau ada yang bilang semuanya penting, itu berarti tidak ada yang penting. Kalau bicara begitu nggak ada yang prioritas. Namanya penting itu ada urutan. Ini ambil contoh misalkan gini, susunan sama sakenas pentingan mana nih? Dua-duanya penting gitu. Dua-duanya penting ya. Nah ini mungkin harus perlu kita duduk bareng lagi, harus ada urutan prioritas. Kembali kepada tadi go and no go. Bisa nggak one fit for all? Satu survei bisa gabung jadi satu. Ini saya ambil contoh aja, bukan saya mengkritisi susunan dan sakenas, tidak ya. Kita ambil satu survei yang one fit for all. Nah mau tidak mau, saya katakan bahwa Kementerian Desa dengan SDGs-nya itu luar biasa. BKKBN dengan PK-nya itu luar biasa. Kenapa? Mereka dengan satu kegiatan, mereka bisa fit for all. Kementerian Desa punya nggak survei-survei? Nggak punya, cukup SDGs Desa. BKKBN punya nggak survei? Nggak punya, cukup dengan pendataan keluarga. Karena memang itu kebutuhannya yang bukan hanya untuk internal, tapi juga untuk eksternal juga. Nah, one fit for all ini, ya, terlepas masalah datanya berkualitas atau tidak, ada validasi atau tidak, ada kurangan, itu lain cerita. Lain cerita. Jadi kalau kita bicara sekarang, mungkin mohon maaf kalau saya salah, kalau dikorupsi, ada nggak data by name by address di Indonesia ini? Ada. Siapa yang punya? Satu, Admindo. Ya, by name by address itu sudah jelas. Dua, PTKS. PTKS sebenarnya BPS ya yang melakukan sensus kemiskinan, yang saya masih ingat, saya masih di Jepang pada saat itu yang pertama kali. Itu Pak Rusman untuk masih di kepala BPS-nya. Lalu ada lagi nggak yang lainnya? Ada sekarang. By name address yang paling komprehensif, paling komplit, SDGs desa. Anda mau bilang, oh datanya amburadul, nggak bagus segala macam, itu lain cerita. Ya. Yang jelas, data yang paling komplit yang by name by address itu ada di SDGs yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam, karena dia sudah memasukkan 17+1 goals dalam Sustainable Development yang diturunkan ke dalam konsen. Mana lagi yang data by name by address?
pendataan keluarga. Ya. Kenapa? Karena sekarang contoh gampangnya, Kementerian PUPR ingin membantu keluarga miskin karena masalah stunting itu juga terkait dengan masalah kesehatan sanitasi. PUPR ingin membantu bedah rumah, membuat jamban, membuat air bersih, pipa nisai dan lain-lain. Mereka bilang kita nggak mau asal-asal bangun tanpa ada data. Jadi kita butuh langsung jelas mana rumahnya yang perlu dibangun, apakah betul seperti itu. Boleh nggak kita minta data BNN address? Pak Kepala BKKBN, Dr. Hasawardoyo menyampaikan, silakan aja. Nah, kita punya data BNN by address yang keluarga atau istilahnya rumah tangga ya kalau di teman-teman di BPS diberikan data tersebut. Dari situ bisa cek langsung. Oh, inilah datanya di sini memang akhirnya bisa dilakukan. Nah, terlepas masalah security itu lain cerita ya, itu kita tutupi yang lainnya. Yang dibutuhkan apa dibutuhkan, data-data tentu saja kita bisa berikan, tapi untuk masalah security ya ada beberapa yang harus kita tutupi. Jadi ini menjadi bagian penting ketika bicara kebutuhan, dan tadi ada prioritas ya, prioritas dari survei itu go atau no go kaitannya. Nah, yang lainnya ini memang bisa saja nanti kita dalami ini saja, karena satu topik ini sudah menarik ya. Sudah menarik, nanti kita bisa undang juga Pak Mirsa, Pak Robi untuk juga yang kaitannya dengan IT ya. Mereka juga punya corporate statistical infrastructure ya, CSI. Itu juga mungkin nanti bisa kita undang lebih detailnya lagi untuk mendalami SDFA ini. Nah, Bapak dan Ibu sekali ya, 2 slide terakhir itu kita bicara Charles Data Integration. Kita ngomongnya mau satu data nih ya. Ada BPS punya SP 2021 dan Susenas, ini mungkin long form ya, SP-nya yang long form yang sekarang sedang berjalan ya. Nah, Susenas ya, itu menjadi data yang sangat vital juga yang dipakai di mana-mana. Kami di BKKBN punya pendataan keluarga ya. Lalu di Kementerian Desa kemarin saya juga punya namanya SDGs Desa ya. Lalu juga ada DTKS ya. Nah, ini masing-masing ini kan kalau kita lihat ini kotak-kotak gitu ya. Kalau sudah one data semuanya semua nyambung ke sini semua, ya, gabung di sini semua gitu ya. Padahal kalau kita lihat ke kanan, ya, semuanya apa? Hampir dipakai untuk ini semua gitu. Untuk penanganan kemiskinan ekstrim, ya kemarin sudah jelas itu ya. Ada dua kalau tidak salah 12 provinsi yang akan yang menjadi dan sudah di launching juga kalau tidak salah kemarin itu Pak Kepala BP sudah hadir, kalau tidak salah Pak Kepala BKKBN juga hadir ketika terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrim ini ya. Lalu juga ada perencanaan penduduk tumbuh seimbang. Kami di kedeputian saya di BKKBN ini kita sedang menggagas terkait dengan perencanaan penduduk tumbuh seimbang ya. Lalu juga ada masalah gizi, sanitasi, stunting ya. Infrastruktur, aksesibilitas, digitalisasi, pemberdayaan desa, pemberdayaan masyarakat. Ini program-program ini kan membutuhkan data. Datanya ngambil dari mana nih? Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Terus gimana perencanaan pembangunannya? Problemnya antara kelima sistem di sini ada nggak nih interoperability-nya? Sintaknya, strukturnya, semantiknya bisa disambungkan nggak semua di sini? Bisa saling tukar-menukar data nggak di sini? Atau mau nggak menukar data? Mau nggak memberikan raw data? Gitu. Nah ini menjadi bagian yang sangat penting di sini. Nah kalau kita bicara fishbone-nya di sini, ini banyak dari perencanaannya ada masalah, pengumpulan datanya ada masalah, pemeriksaan datanya ada tantangan, penyebarluasan datanya ada juga tantangan. Ya. Ini kalau kita bicara di sini ya perencanaan data, belum ada mekanisme pengawasan pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia, belum ditemukan data prioritas dan tidak bisa daftar data, ketidakjelasan lembaga pembinaan data. Kalau saya masukkan di sini adalah belum adanya spesifikasi untuk mengidentifikasikan data-data yang dibutuhkan oleh semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Yang kalau bisa dituliskan di sini adalah tidak tersedia daftar data. Kalau kita punya list data, ini dibutuhkan kementerian ini, kementerian ini, semua datanya mana nih? Sini ada. Yang kalau sudah ada sudah berjalan, oke. Tapi bagaimana itu masukkan dalam satu data warehouse yang besar? Semua orang bisa narik semua seperti itu. Nah ini kita bicara perencanaan, pengumpulan datanya, data tidak terstandar, beda-beda tadi. Ya. Ego sektoral, contohnya nih ya, saya terpaksa harus bicara masalah stunting. Masalah stunting sekarang menjadi sangat-sangat krusial ya, karena Pak Presiden Pak Jokowi mengatakan 2024 nanti angka stunting harus turun 14%. Maka semua pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah mengejar angka itu dan berlomba-lomba untuk turun di bawah 14%. Nah,
Karena data tidak terstandar, yang menjadi acuan data mana nih? Semuanya berlomba-lomba mengatakan kalau pada saat dulu saya turun ke lapangan ketika saya masih di Kementerian Desa dan juga beberapa bulan saya masih 1,5 bulan ini saya menjabat, saya sudah turun juga ke 1-2 desa dan juga beberapa kabupaten gitu ya. Ya mereka bilang, oh kita berhasil menurunkan angka stunting. Angkanya sekarang sudah di bawah 14%, Pak. Oh kalau di kami udah 17%, Pak, tinggal sekian persen lagi. Nah itu based on data mana ya? Data dari mana yang mengatakan seperti itu? Sementara data di kami beda lagi gitu, masih tinggi gitu. Nah, yang ini menjadi bagian daripada tadi ya. Ketika bicara, wah ini penting ini data ini. Berarti sektoral itu atau regional kan ingin data itu turun gitu ya. Kalau kita masih ingat, saya masih ingat dulu ketika saya masih di Jogja, ini Pak Bagio tadi, bos saya dulu di Jogja juga ada masalah pertanian gitu ya, yang aram itu, aram 1, aram 2 gitu. Ribut aja tuh dengan dinas pertanian karena mereka produksinya naik sementara kita dari hasil ubinannya turun gitu. Nah yang begini-begini ini kan harus dibenahi juga ya. Nanti Om Alek ini yang jagonya harusnya mengintegrasikan semuanya seperti itu. Ada contoh yang berhasil nggak sih? Ini kok lihat begini kok kayaknya jauh banget ya Indonesia ya. Nggak mungkin kita mencapai ini. Ada berbagai macam data pendataan keluarga, ada SDGs desa, ada DTKS, ada Apinduk, BPS juga punya desa cantik juga gitu. Kok kayaknya ruwet amat, nggak mungkin berhasil nih kayaknya One Data Indonesia. Sudah investasi sudah keluar berapa tahun yang lalu sampai sekarang kok masih begitu-begitu aja gitu ya. Nah, ada nggak sih sebenarnya yang berhasil? Ada. New Zealand. Contoh ya, saya ambil contoh. Mungkin negara-negara juga ada yang kita sudah pernah pergi ke sana. Kalau nggak salah saya sama Pak Dudi ya, Pak Dudi waktu masih jadi deputy, Sri Andayani, siapa lagi waktu itu saya lupa. Kalau nggak, hanya Pak Mirza. Saya Pak Boni. Apa? Saya itu siapa nih? Pak Teguh. Oh Pak Teguh, ya, masih ingat kedinginan Pak Teguh. Pak Teguh sama Pak Dudi itu. kita ke sana Pak Teguh ya, ke sana sama Mirza. Oh Pak Mirza betul ya, Pak Mirza Sri Andayani, Pak Dudi ya. Itu kita sampai melongo gitu ngelihat, government resources planning di di New Zealand berhasil. Ya memang kita langsung bilang, ya iya jelas lah New Zealand berapa sih jumlah penduduknya, berapa sih lembaganya, ya gampang aja gitu. Pada saat itu kita ngeyang-ngeyang kita gitu sama Pak Dudi, saya masih ingat tuh. Tapi nggak apa, kenapa kita nggak bisa belajar? Dan kalau Anda pernah melihat gambar ini, ya ini teman-teman kita di IT, Pak Imam yang sekarang deputi, Pak Said Mirza yang di Kominfo, Pak Robi yang di Pertanian. Seruat ini loh, yang gambar di sini seruat ini. Tapi kita bisa belajar. Belajarnya nggak harus kita pergi lagi ke sana. Dulu memang kita harus pergi ke sana. Kenapa? Zaman internet masih susah. Kita narik data juga masih susah. Melihat webnya juga masih susah. Kalau sekarang tinggal datang ke www.stats.gov.nz, ya, udah bisa Anda tarik semua. Pelajari gimana sih membangun government resource planning yang ada di pemerintah New Zealand. Ya. Jadi ini case-nya ada, gitu. Case-nya ada. Dan kita hampir tiap tahun dulu pergi ke Australia juga belajar juga gitu. Belajar juga. Lagi-lagi ya, belajar itu bukan hanya untuk memang kita perginya ke statistik office ya. Tapi ini bukan untuk statistik office. Ini untuk government ya. Kalau ada Pak Imam sebenarnya juga bisa tuh nanti kita mintain atau Pak Imam ya yang ketika membangun yang di Kemenpan RB itu apa tuh Pak ini Mas Abi itu yang e-gov kan ada ya, e-gov-nya di Kementerian Pan RB itu mungkin Pak Imam itu membawa ya konsep ini ke Kementerian Pan RB untuk diterapkan di kita semua kementerian lembaga yang ada. Nah, yang penting adalah sekarang bagaimana kita bisa, saya katakan mencoba itu bukan berarti ini mentah-mentah kita ambil, ya. Jadi ini kan hanya semacam pandangan, knowledge, best practice, gitu ya. Apa kita bisa membuat ya mempercepat satu data Indonesia itu, membuat bisnis proses statistik itu bersifat generik. Ya. Jadi statistical business process yang ada di semua kementerian lembaga itu bisa generik. Ya. Terkait dengan offset statistik itu bukan milik BPS. Itu milik semua kementerian lembaga, pemerintah provinsi maupun Pemda.
Di undang-undang asuransi juga ada juga di sana. BPS memang dia hanya data yang bersifat kan ada tipe-tipe data, ya data dasar. Kalau sudah bersifat data regional, itu bisa dilakukan oleh teman-teman Pemprov maupun Pemda. Kalau sudah bersifat data regional sektoral, bisa dilakukan kementerian lembaga. Kami di Kementerian Desa kami di BKKBN ya sudah jelas memanfaatkan data yang terkait dengan kami di BKKBN apa yang memang ranah kami di sektor kami, sektor kependudukan, sektor keluarga berencana. Ya, sekarang mengampus stunting, maka itu yang menjadi pegangan kami. Tapi kita bisa membangun generiknya, generik statistical business prosesnya. Nah kalau itu sudah generik, maka ini hipotesa saya ya, hipotesa saya kalau sudah generik maka akan mempercepat harapan menuju pada satu data Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kakak, adik, para diaspora maupun tamu-tamu dari luar diaspora yang bergabung dalam webinar pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Kakak Deputi paparannya. Jadi kita sudah memahami atau mendapatkan info ya. Walaupun pemahaman itu perlu proses dan waktu ya GSBPM. Jadi salah satu kata kuncinya tadi ada interoperability dari sisi data. Itu menarik sekali. Tetapi untuk menjadi satu data itu kita harus tahu dulu apa itu satu data. Jadi Bapak Ibu sebelum kita ke diskusi nantinya, sekarang kita panggilkan Kakak Alex Octavianus nih, Kakak Dr. Alex Octavianus. Beliau itu sekarang direktur ya di Bappenas. Detailnya nanti beliau akan sampaikan ya, direktur analisis dan posisinya sekarang seperti apa. Tapi saya jelaskan dulu sedikit ya background beliau. Bang Alex Octavianus ini pendidikan terakhirnya itu S3 Ilmu Ekonomi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor. Perjalanan penugasannya ya beliau itu pernah sebagai dia itu salah Diaspora BPS sekarang. Dia itu adalah pernah di Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, kemudian pernah di BPS Kabupaten 50 kota, dan pernah di Pusdiklat Statistik BPS juga sampai tahun 2016. Dan sekarang ini beliau di Kementerian PPN Bappenas sebagai direktur. Tapi direktur apa? Silakan Pak Alex yang jelaskan, dan apa itu satu data, lanjutan dari ide yang disampaikan dari Pak Boni tadi. Silakan Kakak Alex. Terima kasih Adik Ardi. Bapak Ibu para senior, para suhu, rekan-rekan semua, ini setelah mendengar penjelasan dari Kakak Boni tadi, wah ini kita semakin ini nih, semakin paham apa itu tentang GSBPM gitu ya. Kemudian tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ketika kita akan mengimplementasikan GSBPM ini. Nah, banyak hal tadi yang saya catat. Bahwa ini adalah generik gitu ya, sehingga sebenarnya kita bisa implementasikan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing tempat. Dan karena generik ini juga menjadi satu hal yang penting untuk bisa diimplementasikan di satu data. Nah, saya izin share bahan tentang satu data. Nah, sebelumnya menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Ardi tadi, saat ini saya ditugaskan sebagai Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Bappenas, yang tugas utamanya itu adalah mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja pemerintah, sehingga muara dari banyak kebijakan, muara dari banyak informasi, itu masuk ke tempat kami. Nah, ini beberapa sumber ini termasuk juga yang hasil diskusi bersama tim Satu Data Indonesia. Nah, ini bukan paparan saya sendiri, sehingga saya harus menyebutkan sumbernya. Ini saya ambil dari paparannya Mas Agung Indrajit dan Pak Rudi Prawira.
terkait dengan beberapa pertemuan di Satu Data Indonesia. Dan rasa-rasanya apa yang disampaikan oleh Boni tadi, itu sebahagian mungkin sudah mulai dilakukan di Satu Data Indonesia, walaupun dari tataran implementasinya mungkin masih belum seperti yang seharusnya gitu ya, sehingga masih banyak hal-hal yang perlu dioptimalkan kembali. Nah, sebagai pengantar, ini beberapa hal terkait dengan Satu Data. Satu Data itu didapuk sebagai single source of truth pengelolaan data pembangunan. Jadi datanya pun dibatasi nih, bukan seluruh data, tetapi data yang sifatnya untuk menunjang pembangunan. Nah, karena diarahkan untuk pengelolaan data pembangunan, maka amanah untuk Satu Data itu akhirnya dilimpahkan ke Bappenas untuk sebagai koordinatornya lah gitu ya, Dewan Satu Datanya itu ada di Bappenas, supaya bisa menggabungkan beberapa sumber-sumber data, beberapa pembina data, karena kalau seandainya ada data itu paling tidak ada 3 gitu ya, ada data statistik, data spasial, atau data keuangan itu yang ada di Perpres Satu Data. Ini kita kan bingung juga siapa yang akan menjadi komandannya gitu, sehingga mungkin dicarilah wasitnya gitu yang dianggap lebih netral dan sebagai konsumen hampir semua data, yaitu Bappenas. Nah, kalau kita lihat dari SDI sendiri, ini ada beberapa peran yang diamanahkan. Yang pertama adalah memastikan data itu tersedia sesuai dengan daftar datanya, sehingga harusnya ada daftarnya datanya dulu gitu ya. Kemudian penyelesaian masalah data dan kode referensi, ini nanti tentu akan ada kaitannya dengan interoperability. Kemudian memastikan pemenuhan prinsip-prinsip SDI. Nanti ada beberapa prinsip dalam pengelolaan Satu Data Indonesia, dan itu rasa-rasanya sih bisa inline dengan GSBPM yang tadi disampaikan oleh Kak Boni ya. Kemudian pemanfaatan data untuk monitoring dan evaluasi. Nah, kalau maksud dan tujuannya ini saya kira inilah yang ada di dalam Perpres tentang Satu Data. Ya, ini tadi sebagian juga mirip ya, tetapi di bagian ujung itu ada mendukung sistem statistik nasional. Nah, sehingga sebenarnya antara Satu Data dengan perstatistikan itu tentu hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, bahkan ini perkembangan terbaru yang kami dapatkan, bahwa Perpres Satu Data ini sedang akan dibahas untuk menuju Undang-Undang Satu Data Indonesia. Nah, sementara di sisi lain juga kita punya Undang-Undang tentang Perstatistikan Nasional. Nah, ini tentu saya kira menjadi tantangan tersendiri ya, bagaimana nanti Undang-Undang Statistik dengan Undang-Undang Satu Data ini bisa saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Nah, saya banyak belajar kemudian tentang regulasi-regulasi seperti ini, bahwa ternyata memang regulasi itu menjadi syarat utama ya, syarat penting ketika kita akan melakukan sesuatu di negara Indonesia ini. Karena kalau regulasinya itu tidak clear, maka kesana-sananya juga bisa berantakan. Bahkan ketika satu regulasi dengan regulasi itu kalau kita tidak hati-hati, ini kita juga bisa kecolongan. Nah, ini sering kejadian nih, bahwa satu regulasi yang kemudian mengatur instansi A dan B, yang mengeluarkan adalah instansi A, kemudian nanti instansi B ini juga mengeluarkan regulasi dengan tingkat hukum yang sama, mengatur A dan B, itu bisa berbeda. Sehingga kalau terjadi seperti itu, biasanya yang dipergunakan adalah yang paling mutakhir. Nah, sehingga kadangkala kita lupa gitu, pembahasan tentang regulasi ini. Saya dulu termasuk orang yang tidak tertarik ya untuk diskusi-diskusi tentang regulasi, berdebat tentang bagaimana tata kelola dan seterusnya. Tetapi ternyata ketika kita miss saja, itu apa yang sudah kita perjuangkan di awal itu bisa berubah 180 derajat gitu ya. Tadinya harusnya si A mengatur B, ini bisa si B mengatur A. Nah, gitu. Itulah kekuatan dari ketidakhati-hatian kalau kita membahas tentang regulasi. Nah, ini sebagai pengantar saja tentang Satu Data. Selanjutnya ini saya mohon izin nih Kak Boni, tadi saya screenshot ya. Ini yang tadi disampaikan tentang GSBPM.
bahwa banyak tahapan di GSBPM, mulai dari specify needs-nya sampai dengan evaluate-nya, dengan level 1, level 2 sampai level 3 tadi yang sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Kak Boni, sehingga nanti itu bisa, kalau ada bahan lengkap nanti ini bisa jadi referensi yang baik, saya kira Pak Boni ya, nanti untuk saya sampaikan ke teman-teman di Satu Data. Saya pribadi sebenarnya juga beberapa kali terlibat di Satu Data Indonesia, tetapi bukan menjadi pengampu di Satu Data, ya, sehingga beberapa hal tentang Satu Data, terutama untuk hal-hal yang sifatnya general, mungkin saya masih bisa sampaikan, tapi untuk yang sifatnya sangat teknis ini Agung yang lebih bisa menjelaskan, gitu ya. Nah, dari GSBPM ini kalau kita ringkas kurang lebih seperti lingkaran ini ya, tahapan-tahapannya. Beberapa tahapan atau poin-poin di GSBPM, mulai dari specify needs sampai evaluate, ini kan akan membutuhkan di dalamnya itu adalah metadata management dan quality management. Tadi Pak Boni bahkan sudah menggambarkan infrastruktur, arsitektur yang jauh lebih kompleks daripada gambar tadi. Nah, di bagian kanan ini adalah tata kelola Satu Data, bahwa di Satu Data itu ada sumber data, ada prinsip Satu Data, ada pembinaan data, dan ada data prioritas. Nah, ini sebenarnya kalau kita pilih satu persatu, ya kalau kita pilih satu persatu, ini kurang lebih akan mirip dengan beberapa hal yang ada di GSBPM, walaupun mungkin tidak 100% sama gitu. Ketika kita berbicara tentang Satu Data, maka tentu sumbernya ini juga beragam. Tadi disampaikan juga oleh Pak Boni bahwa untuk GSBPM pun itu bergeraknya di statistical process, dan itu tidak hanya BPS di dalamnya. Tidak institusi yang secara spesifik disebutkan sebagai institusi statistik, tetapi di seluruh institusi itu juga ada unit-unit yang mengelola kegiatan statistik. Oleh karena itu, untuk mengangkat Satu Data, ini tentu sumber datanya bisa beragam. Ini bisa dari kementerian lembaga, bisa dari pemerintah daerah, atau dari umum. Tetapi dengan berbagai ragam sumber data, tadi juga disampaikan oleh Pak Boni bahwa banyak sekali variasinya, sehingga untuk bisa dijadikan satu, ya, untuk bisa disambungkan, ya, bukan dijadikan satu ya, ini tentu perlu ada prinsip Satu Data di dalamnya. Diskusi di dalam Satu Data Indonesia kemudian berkembang bahwa kita mungkin sulit untuk menentukan Satu Data yang mana yang paling baik. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah setiap data yang dihasilkan itu pasti memiliki metode, pasti memiliki cara tersendiri, dan mungkin setiap metode itu juga punya kelebihan dan punya kekurangan tersendiri. Oleh karena itu, yang bisa kita arahkan adalah bahwa data-data yang dihasilkan itu harus perlu ditelaah lebih baik, lebih lanjut, untuk kita bisa tentukan ini cocoknya untuk yang mana. Ketika kita butuh ini, maka kita harus pakai yang mana. Sebagai contoh, mungkin barangkali kita sering melihat data-data kependudukan, dan ini kan agak berbeda pendekatan yang dilakukan di katakanlah sensus penduduk itu dengan yang ada di Adminduk, di data siak yang disampaikan oleh Pak Boni tadi. Satu sisi sifatnya adalah de facto yang ada di sensus penduduk, di sisi lain sifatnya de jure, gitu ya. Ketika kita akan menyediakan sarana dan prasarana, pasti itu pendekatannya adalah de factonya, di mana orang itu berada. Tetapi ketika kita menelusuri lebih lanjut, kadang-kadang agak sulit juga. Yang orang de facto itu nggak ketemu itu ketika dicari orang itu ada di mana gitu. Sehingga perlu juga ada jembatan untuk ke de jure-nya. De jure dalam artian dari sisi administrasinya dia terdaftar di mana. Nah, itulah yang dilakukan oleh Adminduk. Jadi paling tidak kalaupun orangnya nggak ketemu di de facto-nya, di de jure-nya kita bisa tanya tetangganya siapa, keluar sanak saudaranya siapa, sehingga paling tidak bisa membantu untuk menemukan orang tersebut, gitu ya. Nah, di prinsip Satu Data ini paling tidak ada 4 ya, dan ini saya kira inline dengan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Boni. Yang pertama terkait dengan standar data, satu standar data. Nah, ini sebenarnya sudah dikeluarkan juga peraturannya oleh BPS ya. Ada peraturan BPS, saya lupa nomornya, nomor 4 kah kalau tidak salah ya, nomor 4 tahun 2020 mungkin ya. Itu tentang standar data, nomor 5 itu tentang metadata.
Nah, ini dua hal ini yang menjadi pegangan untuk bisa kemudian kita melanjutkan kepada prinsip yang ketiga, supaya dia interoperabilitas. Nah, kami di tataran para perencana pembangunan memang kadang-kadang ini punya kesulitan tersendiri ketika satu sistem dengan sistem yang lain itu tidak nyambung. Ketika kita melakukan evaluasi, ketika kita melakukan penilaian gitu, ketika datanya tidak interoperabilitas, ini luar biasa sulitnya. Jadi kalau kita melihat katakan misalnya sasaran pembangunan tertentu, anggaplah misalnya bagian dari IPM, rata-rata lama sekolah gitu ya. Rata-rata lama sekolah, kita punya rata-rata lama sekolah di level nasional, kita punya rata-rata lama sekolah di level provinsi, kita punya rata-rata lama sekolah untuk kabupaten kota. Ketika kita berbicara tentang rata-rata lama sekolah, maka tentu ini sebenarnya adalah akumulasi dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh tidak hanya satu kementerian lembaga. Ketika kita berbicara rata lama sekolah, di situ bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentu di sana juga akan terlibat kementerian-kementerian yang lain. Bagaimana pembangunan sarana prasarananya, itu akan melibatkan PUPR, kemudian untuk barangkali untuk transportasi anak sekolahnya menggunakan dari perhubungan dan seterusnya. Sehingga capaian dari sasaran nasional tersebut sebenarnya adalah akumulasi dari berbagai intervensi. Tidak hanya kementerian lembaga, tetapi juga merupakan intervensi dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dan juga oleh masyarakat. Nah, kita persempit saja mungkin untuk yang pemerintah saja dulu. Bahwa ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, ada informasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, dan ada oleh pemerintah pusat. Ini sebenarnya di sistem masing-masing itu ada. Bahwa di data APBN itu ada sistem di Bappenas dan ada di kementerian. Di provinsi pun sama, di kabupaten kota juga sama. Tetapi sayangnya antar sistem ini tidak saling nyambung. Sehingga ketika suatu sasaran pembangunan itu tercapai, kita juga tidak bisa menelisik lebih lanjut keberhasilan itu ditentukan oleh siapa? Apakah oleh pusat, oleh provinsi kah, atau oleh kabupaten kota? Begitu juga kalau seandainya terjadi kegagalan, ini oleh siapa? Gitu ya. Nah, ini saya kira interoperabilitas ini menjadi kunci yang sangat penting di dalam satu data, tetapi bukan berarti ini maksudnya adalah mengintegrasikan. Saya kira sistem-sistem itu bisa saja berada di masing-masing unit ya, di masing-masing tempat, tetapi yang penting sepanjang dia bisa ngobrol, sepanjang dia bisa berkomunikasi, itu sudah sangat baik. Nah, untuk bisa interoperabilitas, ini salah satu yang dibutuhkan itu adalah butuhkan ada kode referensi atau data induk. Nah, yang sedang dikembangkan saat ini adalah kode referensi untuk indikator pembangunan. Karena kode referensi wilayah itu sudah ada. Kode referensi wilayah ya. Nah, yang menjadi sulit ketika kami melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan adalah karena sistemnya tadi tidak terinteroperabilitas, ini perlu dicari satu kode referensi yang bisa menyambungkan intervensi baik yang dilakukan oleh provinsi, pusat ataupun kabupaten kota. Dan pilihan itu salah satunya adalah masuk kepada indikator pembangunan yang dipergunakan. Oleh karena itu sekarang sedang didesain untuk menyusun kode referensi indikator pembangunan yang nantinya ini akan dipergunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga intervensi pusat dan intervensi daerah ini bisa saling disambungkan gitu ya. Nah, saya kira itu beberapa prinsip dari satu data, dan rasa-rasanya ini sebagian saya kira ini melengkapi dari apa yang bukan melengkapi, menjadi bagian dari GSBPM yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Boni. Kemudian pembinaan data sekarang ini memang baru ada 3. Ada Kementerian Keuangan untuk data keuangan, BPS untuk data statistik, data spasial ini oleh BIG ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ada data-data lain dan akan ada pembina-pembina data yang lain. Nah, sementara ada 3 ini, kemudian ada satu lagi tata kelola di Satu Data Indonesia yang terkait dengan data prioritas.
Nah, data prioritas ini kalau kita lihat di GSBPM ini paling tidak mungkin bisa mewakili yang tadi, yang specify need-nya. Sehingga di data prioritas ini intinya berpikir agak terbalik. Dari sekian banyak data yang sudah kita miliki, yang kita punyai, yang sudah dihasilkan oleh seluruh kementerian lembaga, seluruh daerah begitu ya. Data apa sih yang paling banyak dipergunakan? Karena kadangkala ada juga data-data yang dihasilkan, tapi sebenarnya nggak banyak dipergunakan. Sehingga tidak efisien kalau seandainya data-data seperti itu juga dihasilkan. Oleh karena itu disusunlah yang namanya data prioritas, dan disepakati data-data prioritas ini tentu adalah data yang paling banyak dipergunakan. Mengacu kepada yang paling banyak dipergunakan, karena tadi kita balik, satu data Indonesia itu adalah untuk koridornya adalah untuk pembangunan, maka tentu data yang diprioritaskan juga terkait dengan data-data yang dipergunakan untuk perencanaan pembangunan dan untuk menilai keberhasilan pembangunan itu sendiri. Termasuk juga data-data yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan dari prioritas nasional. Oleh karena itu, data prioritas paling tidak ini memperhatikan prioritas nasional, program strategis nasional, kemudian ada major project. Jadi kalau Bapak Ibu melihat RPJMN ataupun RKP, di sana ada istilahnya major project. Major project ini adalah proyek-proyek utama yang akan dilakukan pemerintah yang menjadi bagian dari prioritas nasional. Jadi prioritas nasional itu sangat luas, sehingga ketika kita berbicara mana yang lebih prioritas, nah ini seperti disampaikan Kak Boni tadi, kalau seandainya kita katakan semuanya prioritas, berarti tidak ada prioritas. Maka dipilah lagi yang lebih prioritas di antara prioritas nasional itu, itulah yang namanya major project. Nah ini agar intervensinya menjadi lebih fokus gitu ya. Kemudian apalagi yang dasar untuk kita menentukan data prioritas tentu adalah termasuk kepada arahan Presiden. Kembali lagi bahwa SDI adalah dalam kerangka pembangunan, dan pembangunan itu pada dasarnya kalau kita mengacu kepada RPJMN itu merupakan visi misi dari Presiden terpilih. Dan begitu juga data prioritas ini kebijakan umum termasuk SDGs di dalamnya, karena memang itu menjadi komitmen kita di dunia internasional. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini mekanismenya saya kira bisa kita lewat saja. Satu hal yang cukup membahagiakan adalah data prioritas tahun 2022, dan ini menjadi data prioritas pertama, ini sudah disepakati kemarin di tanggal 21 Juni 2022. Jadi ini baru nih, jadi ini berita yang sangat baru. Kalau kita mengacu kepada GSBPM tadi, paling tidak di identifikasi data yang akan dibutuhkan apa, itu sudah mulai disepakati sekarang. Nah, sebelum yang nanti tentu bisa dilanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya. Nah, disepakati itu ada 618 daftar data, dan itu kalau kita lihat mendukung berbagai kebijakan, tetapi memang kembali lagi, ini tentu akan diarahkan kepada mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, data-data yang dipergunakan, data-data yang disepakati sebagai data prioritas itu mendukung RPJMN, mendukung rencana kerja pemerintah dan beberapa program-program yang lain. Tetapi pada dasarnya itu yang paling besar ya. Dengan sebaran data statistik memang paling banyak, diikuti oleh data spesial, baru data keuangan. Ini perkembangan terbaru dari Satu Data Indonesia. Jadi kalau kita mengacu ke stepnya GSBPM tadi, sebenarnya baru step pertama ini. Nah, step yang lainnya ini masih banyak gitu ya. Sehingga penerapan prinsip-prinsip Satu Data yang sebenarnya adalah lanjutan dari proses dari data prioritas ini sangat penting untuk dilakukan. Dan ini butuh banyak masukan ini, sehingga nanti jika berkenan ini saya mohon Kak Boni nanti bisa share juga bahannya yang lengkap, Kak Boni, dan nanti bisa kami coba sounding ke teman-teman di level teknis Satu Data Indonesia. Nah, sebagai ini menarik sekali tadi saya screenshot kembali nih, mohon izin nih Kak Boni, bahwa kalau kita lihat di yang bagian kiri ya, itu kan keterkaitan antar data ya. Dan inilah sebenarnya yang menjadi diskusi kami juga di Satu Data
terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa kita sedang menyiapkan satu kode referensi untuk indikator-indikator pembangunan. Jadi indikator pembangunan itu saat ini dipergunakan beberapa level ya, ada prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, kemudian proyek prioritas. Yang di masing-masing level itu juga ada tingkatannya. Nah, gambaran yang seperti ini, yang hubungan bubble-bubble ini, ya lingkaran-lingkaran ini, inilah yang rencananya akan kami coba bangun terkait dengan indikator-indikator pembangunan. Sehingga kita bisa petakan indikator pembangunan itu bagaimana keterkaitannya antar indikator dan bagaimana antar indikator itu saling mempengaruhi. Sehingga ini mungkin agak di luar satu data, tetapi pemanfaatan dari satu data Indonesia GSBPM tadi ini akan kita arahkan untuk membuat pembangunan itu menjadi lebih terkontrol, ya. Selain sistemnya nanti sudah interoperability, dia lebih terkontrol dan target-target pembangunan itu lebih bisa dipastikan bahwa target itu memang dihitung dengan seksama karena kita sudah tahu linknya seperti apa, hubungannya seperti apa. Sehingga kalau satu indikator itu naik 1%, maka yang lain indikator yang lain akan naik berapa persen sih, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sistemnya bisa saja menggunakan sistem dinamik. Ini ada Prof. Bagus di sini yang lebih paham ya. Atau mungkin menggunakan sistem-sistem yang lain. Tetapi inilah yang sedang didiskusikan. Sisi lain daripada satu data yang akan kita manfaatkan di dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Nah, itu sebagai respon terhadap GSBPM dan memang kalau kita katakan satu data Indonesia ini saya melihat satu data Indonesia masih banyak dari tataran regulasi saat ini, masih menata dari sisi regulasi. Tapi dari sisi actionnya memang belum terlalu kelihatan dominan ya, belum kelihatan menonjol sehingga harapannya ya, jadi kalau kita bayangkan tadi dari sekian langkah GSBPM ini baru langkah pertama yang diambil, gitu ya. Metadata itu sudah mulai. Kami tahun lalu itu sudah mulai memunculkan metadata indikator pembangunan yang ada di RKP, dan itu metadata pertama untuk indikator pembangunan yang pernah dilahirkan. Karena kalau kita tidak tahu tentang metadatanya, kita akan sulit untuk melihat bagaimana keterkaitan antar indikator ini. Nah, ini saya kira tahapan untuk menuju ke GSBPM yang lebih baik ini sudah kita mulai untuk lakukan, tetapi memang kalau dari 1000 tangga, mungkin baru kita melangkah 3, 4, atau mungkin 10 tangga. Jadi masih ada 990 anak tangga lagi yang harus dilalui untuk menuju GSBPM yang sangat baik tadi. Penyelenggaraan SDI ini kurang lebih seperti ini. Pembina data ini menjadi pengawalnya, ya. Nah, sementara ada nanti forum satu data yang akan menyepakati beberapa hal yang dibahas di satu data Indonesia. Saya kira forum satu data ini menjadi wadah yang sangat baik ya, terutama untuk kalau kita berbicara tentang BPS, terutama untuk BPS dan BIG. Karena kadang-kala begini, pengalaman kami di dalam mengordinasikan beberapa kementerian lembaga ini tetap hierarki itu seringkali juga tetap diperhatikan, ya. Dalam artian bahwa menteri biasanya duduk bersama-sama dengan menteri, gitu kan? Kepala badan pasti akan ngumpul bersama-sama dengan kepala badan. Nah, ini ketika forum satu data dibangun, itu kan ada beberapa menteri di sana. Sebenarnya jika kita bisa manfaatkan forum satu data ini di dalam memperkuat posisi dari para pembina data, ini akan saya kira akan sangat baik. Nah, ini adalah struktur dari penyelenggara satu data. Dewan pengarahnya itu banyak, sehingga sebenarnya dengan kekuatan yang banyak ini bisa dari dewan pengarahnya banyak, tetapi kembali Bappenas didapuk sebagai ketua dari dewan pengarah. Dan ini menjadi peluang yang sangat baik ya untuk kita memfeeding informasi-informasi terkait dengan satu data kepada Bappenas untuk bisa diimplementasikan dengan lebih baik lagi di satu data Indonesia. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Kakak Alex dan Kakak Boni ya. Jadi ada Gus Go yang menyampaikan keep it simple, stay decision. Ya, jadi mantap senior-senior. Jadi para kakak-kakak semua, jadi materi yang kita terima ini sudah sangat bagus sekali ya. Dan Pak Boni juga sudah men-share ya bahan-bahannya di sini. Tapi tidak asik atau tidak pas ya kalau kita tidak diskusi dulu ya. Jadi kita beri kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya kepada Kakak Boni dan Kakak Alex. Silakan teman-teman semua. Jadi sekarang kebetulan di ruang Zoom sudah sekitar 39 orang. Silakan ada yang mau bertanya, Bapak Ibu semuanya. Kayaknya tadi ada, ya silakan Pak Samsul Widodo, Kemendesa, silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menarik diskusinya. Sebenarnya kalau yang terhormat Pak Boni, lama nggak ketemu. Pak Alex dari Bappenas, teman-teman semuanya. Sebenarnya ini masalah lama yang nggak selesai-selesai. Problemnya bukan soal teori, Pak. Problemnya adalah keras kepalanya para pemegang data. Jadi solusinya Pak Boni jangan diselesaikan dengan teori itu tadi. Pak Alex juga begitu. Sebenarnya masa sih kita itu udah pinter-pinter semua, Pak. Problemnya adalah bahwa mereka mau terbuka tidak terhadap data itu untuk dikonsolidasi di satu data Indonesia. Lah, berarti solusinya apa? Buat sesuatu yang membuat mereka harus mau. Jadi energinya jangan mencari teori ke bawah, Pak. Energinya adalah masa sudah ada impres. Makanya sebenarnya saya berpikir begini. Kayaknya Ombudsman itu harus menerbitkan, Pak, tingkat kemauan koordinasi kementerian-kementerian di dalam satu data Indonesia. Kan gitu. Jadi itu dipublish setiap tahun depan Presiden. Karena terus terang, jadi artinya saya tahu persis. Problemnya bukan di teorinya, bukan bagaimana bisa lebih standar, bisa dipakai, dan sebagainya. Karena terus terang, sejak ada era digitalisasi, ini bisa dilakukan dengan mudah. Gojek itu setiap hari berapa orang, Pak, yang akses? Tokopedia berapa orang? Kan jutaan. Tapi mereka mampu melakukan. Ya kan? Nah, karena memang ada kemauan, mereka punya tools. Jadi makanya sebenarnya saya berharap nih sebenarnya kita semuanya ini, saya yakin banyak kementerian-kementerian juga sebenarnya coba tanya ke hati masing-masing, problemnya itu di teori yang dijelaskan Pak Boni atau di Pak Alex tadi. Problemnya adalah apakah betul kita ini keras kepala untuk tidak bisa menggunakan data itu bersama-sama. Saya sampaikan, BKKBN ada peraturan presiden tahu impres untuk stunting. Pada saat bicara mengenai data stunting, itu kan ada di mana-mana, Pak. Kementerian Kesehatan, by name, by address itu sebagian ada di BPS, sebagian di Kemendesa, sebagian di Kemendagri, dan sebagainya. Tapi apakah itu terbuka untuk digunakan oleh BKKBN sebagai targeting di dalam penanggulangan stunting? Jadi ini yang sebenarnya lebih penting. Saya coba tampilkan nih, Pak. Saya share screen. Jadi saya komen tapi share screen biar kelihatan keren lah. Ini saya ambil sebenarnya paparan Bappenas juga, paparan Pak Maliki mengenai tools untuk mengambil data yang selama ini terjadi, Pak. Bapak boleh lihat, gitu ya. Kalau kita bicara mengenai desa, itu ada SISKUDES, Pak, Sistem Keuangan Desa, itu BPKP. Ada Prodeskel, Kemendagri. Ada Podes, BPS. Ada CPD, Kemendesa. Ada data SDGs, ini yang belum saya tambah. Ternyata di Kemendagri itu sudah mengembangkan data tools untuk aset desa, pengawasan keuangan desa, dan sebagainya. Nah, ada platform sektor, ada Dapodik, yang sampai ke data SD. Ya kan?
Kementerian Kesehatan juga melakukan hal yang sama. Nah, problemnya apa? Itu tadi, Pak. Jadi saya mohon maaf kalau mengatakan, karena keras kepala kita semuanya ini, percuma kita sekolahin tinggi-tinggi kalau kita keras kepala. Jadi sebenarnya solusinya ya ke gereja bareng atau ke masjid bareng, kan gitu. Jadi bukan teori. Nah, ini problem yang harus kita selesaikan. Jadi makanya saya sebenarnya, teman-teman di Satu Data Indonesia, bidik aja yang sebenarnya, yang lingkupnya desa dulu, sebagai pilot project. Libatin KSP, libatin Setkap, libatin Seknek, Kemenko, gitu kan, dan juga libatin Ombudsman, sehingga nanti diterbitkan, Pak, kementerian-kementerian mana yang terbuka untuk penggunaan data. Ini terbitin tiap tahun gitu kan, kayak WTP gitu, di depan presiden. Kalau nggak selesai, karena yang kita hadapi adalah power dari masing-masing. Jadi teritori, gitu, teritorial. Jadi makanya pada saat bukan soal data kok, bukan data statistik atau data spasial, tetapi adalah karena kita keras kepala. Nah, saya sebenarnya sudah pernah beberapa kali sampaikan ke teman-teman di Satu Data Indonesia. Jadi saya coba share screen. Karena teman-teman di Satu Data Indonesia tidak punya tools, gitu kan. Nah, tools sebenarnya sudah ada dibangun oleh Kemendesa, dan ini loan dari Bank Dunia. Namanya Smart Village, sebagai platform, gitu kan. Di desa seharusnya ada Smart Village, platform Smart Village yang semua data itu masuk di sini, Pak. Jadi collecting dan sebagainya, konten dari data boleh dari kementerian-kementerian, tetapi menjadi satu induk. Nah, sebenarnya Kemendagri itu sudah punya Smart City, Smart District, gitu kan. Dia tanggil itu. Baru masuk di dalam konsolidasi provinsi, baru Indonesia One Data. Nah, kelemahan dari Satu Data Indonesia, dia tidak punya platform tunggalnya di provinsi, di kabupaten, ataupun di desa. Kalau soal konten, masing-masing punya, Pak. Tapi platform yang mengkonsolidasi tidak punya. Jadi ini yang mungkin, dan ini terus terang, Kemendesa membangun dengan 1000 pilot project, gitu ya. Jadi ini yang mestinya bisa dimasukkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya nggak banyak, khawatirnya nanti membuat orang panas, gitu ya. Tapi saya sampaikan apa adanya. Saya pikir diskusi-diskusi ilmiah ini kan mesti ngomong terus terang. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Boni mengenai New Zealand, apa yang disampaikan Pak Alex, bukan soal jumlah, Pak. Pak, datanya Tokopedia itu 150 juta orang, Pak. Sellernya puluhan juta, Pak. Itu mereka bisa kelola. Gitu loh. Nah, di kita itu hanya karena soal keras kepala, makanya teman-teman di Bappenas itu nggak usah mikir soal standarisasi dan sudah ada semua, tapi mikir gimana caranya. Jadi tiap minggu itu rapatnya adalah ngundang Setkap, Seknek, Ombudsman, gitu kan, KPK itu jadi satu ngomong soal itu. Jadi mesti menggunakan power orang lain, terus dipublikasikan. Kementerian mana yang mereka tidak mau gabung, nah, publikasikan list. Pak Samsul, terima kasih. Ini sudah. Jadi itu aja, Pak. Terima kasih. Pak Samsul sudah memberikan kita konteksnya ya, jadi bagaimana implementasinya, itu satu. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, silakan. Waktu kita sampai jam 11.30. Silakan, ada yang bertanya lagi? Pak Ahmad Ali atau siapa? Saya mau nanya, Pak. Bisa, Pak? Silakan. Halo, suara saya terdengar, Pak? Terdengar, Pak. Pak Ahmad Ali, silakan. Perkenalkan dari mana, Pak? Oke, terima kasih, Pak, atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, saya Ahmad Ali dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat. Nah, salah satu hal yang menarik dari paparan yang sudah disampaikan Pak Boni dengan Pak Alex dari Bappenas dan juga tadi Pak Samsul ya sudah menjelaskan panjang lebar tentang ya barangkali mungkin itu curhat juga Pak Samsul ya. Cuman saya ingin memperjelas bahwa kita sudah 2 tahun lebih ini peraturan presiden ya nomor 39 2019 tentang SDI ini. Satu Data Indonesia. Cuma kok saya juga tidak melihat adanya penerapan OGD atau Open Government Data itu yang memang tadi dikeluhkan ya salah satunya oleh Pak
Samsul tadi, pada tahapan implementasi. Kalau kita melihat beberapa studi yang ada di luar sana ya, taruhlah di Denmark misalnya, itu ada studi yang melihat bahwa implementasi Open Government Data atau OGD ini memang terbentur banyak hal atau banyak tantangan. Di antaranya masalah value data, ego sektoral antar departemen misalnya, ketidakpercayaan pada data kita, kurangnya kolaborasi antar organisasi, kematangan data itu sendiri ya, yang berbeda antar kementerian atau departemen, dan beberapa hal yang terkait dengan kebijakan pengelolaan data. Namun di balik sukses dari Open Government Data yang ada di luar sana, ya barangkali di kita juga sudah mulai merangkak untuk melihat fenomena itu. Cuma sayangnya aja intensitas dari kebijakan Open Data itu dan inventasi ya atau investasi Open Data Portal yang tadi sudah dikumandangkan oleh Pak Samsul ya, dari misalkan Tokopedia yang bisa mengelola dengan begitu banyak data itu, mungkin dan barangkali kita juga bisa sebetulnya dari Open Government Data kita ya di pemerintahan. Hanya mungkin perlu diperkuat saja ya dukungan dari berbagai pihak ya, utamanya pada kualitas data, kualitas website itu sendiri, ya pelayanan, sosial media, dan pemanfaatan data yang mestinya ada bersinergi dan kolaborasi. Jadi peningkatan yang menurut saya perlu dimatangkan ya dari tadi paparan Pak Boni maupun Pak Alex dari Bappenas, kematangan dari pengguna data itu sendiri juga ya, dari efisiensi, transparansi maupun mungkin engagement dari pemakaian. Nah mungkin itu barangkali yang bisa saya sampaikan Pak Moderator, Pak Aldi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu karena waktu sudah jadi kita satu lagi ya dari Pak Teguh ini. Silakan Pak Teguh. 2 menit, 3 menit Pak. Silakan Pak Teguh. Oke, terima kasih Pak Ardi. Pak Indrajit itu bekas orang BPS juga itu, Pak Alex. Gini, saya tahun lalu ikut di Sekretariat Satu Data Indonesia. Kesulitannya memang seperti dikatakan Pak Samsul tadi, ada semacam keengganan dari lembaga-lembaga yang ini. Makanya tantangannya sebenarnya bagaimana sehingga bisa lebih disosialisasikan kepada gitu Pak Ardi. Ini yang barangkali bisa menjadi tantangan kita bersama kalau saja kita bisa membuat semacam tim yang mencoba membumikan GSBBM untuk dipakai oleh kementerian-kementerian yang akan menyatukan datanya ke kita. Memang bayangannya sih interoperabilitas data kita seharusnya seperti mesin ATM. Rekening kita mandiri, tapi kita bisa ngambil di ATM-nya BRI, bisa ngambil di ATM-nya bank yang lain gitu. Idealnya sih seperti itu. Artinya data bisa semua orang bisa pakai, tapi prosesnya memang untuk sampai ke sana. Jadi menurut hemat saya, kalau GSBBM itu bisa disederhanakan untuk disosialisasikan lebih lanjut, mungkin akan sedikit teratasi itu untuk Satu Data Indonesia. Bukan hanya satu datanya saja, tetapi juga untuk nantinya penggunaannya di SDGs, di bermacam-macam keperluan yang lain. Itu barangkali Pak Ardi, karena waktunya sudah mepet sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Jadi selanjutnya kami silakan ini Pak Boni dulu ya, sama setelah itu Pak Alex untuk menjawab sekalian memberikan closing statement dalam kegiatan ini. Silakan Pak Boni.
Sorry. Ya, baik. Terima kasih, Ardi. Jadi apa yang disampaikan Pak Alex tadi, saya jadi sedikit, nggak sedikit, yang banyak optimis lah. Ternyata di SDI yang saya memang tidak terlibat sudah banyak hal-hal yang menarik, dan juga sebenarnya JSBPM sudah dipakai walaupun tidak tahu JSBPM gitu istilahnya gitu ya. Seperti tadi yang di identify needs itu specify needs sudah dilakukan gitu. Nah, lanjut ke Pak Dodo ya, Pak Samsung Widodo. Beliau ini sekarang staf ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan di Kementerian Desa. Beliau memang sangat kritis sekali dalam berbagai macam hal. Problemnya memang tadi yang disampaikan Pak Dodo tadi ya, ekosektoral, kemudian juga silo-silo tadi ya. Dan memang diperlukan ada satu yang seperti semacam kewajiban atau semacam hukum yang akhirnya mengikuti itu gitu. Tapi tentunya di dalam satu data Indonesia harus ditentukan dulu gitu. Walaupun sudah ada lah siapa sih wali datanya, siapa yang mengampu ini itu sudah ada, tapi itu mesti dikuat, law enforcement diperkuat. Nah, kalau kita melihat apa yang perlu diperbaiki, tadi juga masukan dari Mas Ali dari Papua Barat tadi ya, terkait dengan open government data. Sebenarnya big data dan business intelligence itu harusnya juga dimasukkan juga itu Pak Alex dalam satu data Indonesia gitu. Kalau di paparan saya tadi itu diintegrasi data, sebenarnya disitulah big data dan business intelligence. Kenapa kok Tokopedia, kenapa kok Gojek tadi itu bisa berhasil? Saya di industrial engineering itu sudah lakukan bertahun-tahun lalu sebelum ngomongin ini. Pada saat saya di Jepang sudah lakukan itu, walaupun belum ada yang seperti itu. Jadi kita tarik data dari mana-mana, tidak harus gedor-gedor pintu dari data pelanggan. Nyuri juga data pelanggan sebelahnya gitu ya, dalam kaitan dengan business intelligence. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa kita masukkan juga di satu data Indonesia. Kalau di dalam JSBPM di poin ketika kita bicara integrasi, karena kan dari berbagai macam source gitu, sehingga tidak perlu harus ke lapangan langsung, tidak perlu harus melakukan penyelesaian langsung. Dan menariknya tadi yang disampaikan oleh Pak Alex adalah sudah ada tuh data prioritas. Nah ini mungkin yang artinya poin 1 sudah hampir dikatakan clear. Nah kalau sudah ada data prioritas, tinggal sekarang mana yang sudah ada, mana yang belum. Nah untuk itu kita buat go dan no go-nya itu yang harus kita lakukan. Kalau sudah ada itu kan kita cek. Oh ini sudah ada di sana, sudah ada di big data, ini belum ada. Nah itu harus kita lakukan pengecekannya untuk sebagian dari survei yang akan kita lakukan. Jadi nggak semuanya lakukan survei, akhirnya sibuk dengan survei, banyak data, ya seperti Pak sampaikan, sebenarnya nggak digunakan datanya. Dari sekian ratus data dipakai cuma 3-4 data aja, buat apa? Begitu ya. Itu yang poin pertama. Lalu terkait dengan keterbukaan, betul juga yang disampaikan Pak Dodo tadi. Kami di BKKBN sudah lakukan Pak Dodo. Jadi itu contohnya tadi yang saya sampaikan ketika teman-teman dari PUPR ingin melakukan bedah rumah, ya kita berikan datanya by name by address. Jadi jelas programnya langsung jalan menuju tepat sasaran. Nah, apakah kementerian lain juga bisa melakukan yang sama? Nah itu tadi. Ya itu lagi-lagi kepada Alex ini yang harus punya peran besar ini untuk bisa merangkul semuanya dan mempunyai keyakinan bahwa ya harus diikuti gitu bersama-sama untuk one data ini. Itu mungkin ya poin-poin pentingnya. Jadi open government data itu sebenarnya sudah agak lama ya Mas Ali ya, sudah agak lama juga digagas. Saya masih ingat 2009-2010 sudah digagas itu open data government itu. Dan sebenarnya di Ombudsman Republik Indonesia juga sudah ada di sana ya, keterbukaan informasi publik. Ya, itu juga sudah ada di sana sebenarnya. Nah, tinggal tadi mana data-data yang harus sampai ke publik, seperti harapannya Pak Dodo tadi, ada yang memang bisa secara langsung ditarik, ada yang tidak bisa. Nah, tinggal sebenarnya semuanya sudah ada semua. Tinggal kita menata puzzle saja, puzzle-puzzle yang ada. Nah, terlepas model tadi, ya model JSBPM ini kan salah satu model ya, bisa dipakai, bisa dimodifikasi. Kalau kita lihat di tempatnya One Data Indonesia, bisa dimodifikasi. Bagian pertama sudah hampir clear, ya prioritas data sudah clear juga di sana. Nah, tinggal proses-proses berikutnya. Tapi tadi harus generik, harus standar, semuanya mengikuti, dan akhirnya ya data itu digunakan yang penting untuk perencanaan pembangunan. Jangan akhirnya pakai data-data yang lain, data-data sendiri. Karena nggak ada gunanya data itu kita kumpulkan kalau tidak digunakan untuk perencanaan pembangunan. Jadi pengalaman saya di Kementerian Desa itu banyak data, tapi ketika untuk perencanaan pembangunan desa, ujung-ujungnya tidak menggunakan data, tapi menggunakan kesepakatan aja melalui musyawarah desa. Nah ini kan juga mungkin di level kecamatan, di level kabupaten, di level provinsi
sampai di level nasional pun mungkin ada hal-hal yang seperti itu yang mungkin perlu tetap kita kembali kepada penggunaan dari data yang sudah valid, sudah berkualitas untuk semuanya bisa digunakan dalam perencanaan pembangunan. Mungkin demikian, De Ardi, closing dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Deputi. Selanjutnya silakan Kak Alex. Terima kasih, De Ardi. Wah, ini senior nih. Salam hormat, Pak Dodo. Jadi kalau Pak Dodo nih, saya mendengar nama besar Pak Dodo di Bappenas gitu ya. Jadi benar itu kita amini ya bahwa silo-silo itu memang masih ada. Tetapi kalau dari yang kami alami itu silonya sudah semakin berkurang lah. Masih ada, tetapi sudah intensitasnya sudah semakin menurun. Sebagai contoh, misalnya kami dulu dengan Kemendagri itu mendapatkan data tuh luar biasa susahnya. Tapi sekarang sudah semakin terbuka sistemnya. Kemudian integrasi perencanaan dan penganggaran itu luar biasa susahnya. Tapi sekarang sudah semakin menuju ke bukan integrasi, jadi walaupun Kementerian Keuangan inginnya itu integrasi, tetapi rasa-rasanya kalau integrasi nanti salah satu menjadi kehilangan, jadi kami lebih berpikirnya interoperability, dan itu sudah semakin baik. Tapi memang benar, silo-silo itu masih terasa sampai saat ini. Nah ini tentu saya kira pendekatannya bisa seperti yang disampaikan Pak Dodo tadi. Di sisi yang lain juga ini kalau dari sisi Satu Data Indonesia, ini kan dari Perpres rencananya akan dinaikkan menjadi undang-undang. Nah ini juga akan menjadi penguatan untuk memberi panduan yang lebih tegas untuk penerapan Satu Data. Kemarin saya juga ngobrol dengan teman-teman di Ombudsman. Ini juga menjadi salah satu input yang baik Pak Dodo. Jadi memang mereka akan mencoba juga masuk ke arah sana, tapi nanti bentuknya seperti apa? Karena Ombudsman juga rencananya akan mengeluarkan opini juga, mirip seperti BPK ya. Nah beberapa kali kami juga sering tuh seperti, jadi didikan Pak Dodo itu juga sama didikan yang saya terima juga nih Pak Dodo. Jadi kita sering juga menggunakan kekuatan-kekuatan lain di luar untuk memperbaiki beberapa persoalan yang kita miliki. Kita gunakan BPK, BPKP gitu ya, untuk bisa menyelesaikan beberapa persoalan. Mas Ali, terima kasih. Jadi memang tadi saya juga sampaikan bahwa Satu Data Indonesia memang lebih banyak bergerak di regulasi kalau kita lihat saat ini. Jadi saya ini ya disclaimer dulu nih, saya bukan orang Satu Data ini, bukan orang SDI ini, hanya kebetulan sering ikut diskusi tentang Satu Data Indonesia, tetapi pengelolaan Satu Data Indonesia bukan di kami ya, ada di unit yang lain, tetapi karena sering ngobrol, sering diskusi sehingga beberapa hal pandangan-pandangan kami tentang Satu Data juga kemudian menjadi Indonesia nih. Tapi punya concern untuk bagaimana mengimplementasikan Satu Data. Jadi memang regulasi itu sekarang yang sedang diperkuat. Untuk implementasi, nah dari GSBPM itu baru poin pertama tuh yang dijalankan. Masih banyak poinnya yang lain yang akan dijalankan gitu. Yang mudah-mudahan actionnya ada. Terima kasih Pak Teguh. Jadi memang Agung itu angkatan saya. Kami pernah 1 tahun sama-sama kuliah. Hanya kebetulan beliau hanya 1 tahun bertahan karena ada tawaran lain yang lebih menggiurkan ke ITB, kemudian beliau ke BIG, sekarang ketemu lagi kami di Bappenas. Dan Satu Data memang rasa-rasanya baru, kalau dari sisi substansi ya, ini baru 1 tahun inilah dikelola oleh yang memang memiliki background yang pas untuk mengelola substansinya. Kan ini kita bisa bergerak dengan lebih baik ya, untuk memperbaiki mekanisme di Satu Data. Tentu dukungan untuk bisa mewujudkan Satu Data ini tidak hanya di 1-2 instansi, ini melibatkan seluruh institusi. Nah, oleh karena itu kesempatan ini saya manfaatkan untuk menghimbau kita semua untuk menghilangkan apa yang tadi sudah ditekan-tekan juga nih oleh Mas Dodo sama Mas Boni juga, Mas Ali juga tadi, silo-silonya gitu ya. Bahwa dengan kita mengurangi silo itu malah sebenarnya kita diuntungkan, bukannya dirugikan gitu.
Karena dengan terbukanya banyak portal-portal informasi, harusnya yang kita lakukan kita nggak perlu ngerjain. Nanti kan meringankan pekerjaan kita juga. Nah, ini akan memberi manfaat yang besar bagi kita bersama. Mari kita sama-sama mendukung keterbukaan data dan informasi. Demikian Mas Ardi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Boni dan Kak Alex. Jadi apa itu esensi Satu Data Indonesia yang berbasis GSDPM? Kita di sini sudah menjawab ya, sebagian sudah terjawab. Intinya apa? Yang penting semua data itu bisa dihubungkan, kemudian ada sebenarnya strateginya di GSDPM, dan hanya sebagian saja yang baru dijalankan. Jadi dari sisi regulasi perlu kita perkuat, dari sisi implementasi perlu ada penguatan juga, dan ada yang menjadi lead-nya, sehingga nanti dari sisi implementasi itu kita bisa menjalankan ini dengan jauh lebih baik. Tapi regulasi tadi penting ya, karena kata Pak Alex tadi, antara menteri itu duduknya biasanya dengan menteri gitu kan, kepala badan itu dengan kepala badan. Bagaimana pembina itu kok lebih rendah dari yang dibina, itu kan nggak mungkin. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ke depan, dan kita harus menggunakan tangan orang lain ya. Apa istilah Pak Alex itu, nyilih tangan, apa Pak Alex? Jadi istilahnya bagaimana menggunakan tangan pihak. Nabok nyilih tangan Mas Ardi. Nabok nyilih tangan itu yang ada Mas Urip. Jadi inti dari esensi Satu Data Indonesia adalah nyabok nyilih tangan. Terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih Kak Boni, Kak Alex dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.